Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah wa ba'd. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih jazakumullah khaira, barakallahu fikum pada para santri yang telah memberikan ucapan melalui video, telah kami terima, alhamdulillah barakallahu fikum. Kemudian kesempatan kali ini mumpung ingat ada hal yang ingin disampaikan terkait dengan kesempurnaan pengucapan harakat. Berkaitan kesempurnaan pengucapan harakat, ini saya ambil kesimpulan dari hasil talaqi dengan beberapa santri, santriwan, santriwati, dan juga dari hasil pengamatan saya terhadap beberapa video yang diupload, baik itu video hafalan matan atau video ujian. Satu hal, tidak banyak, hanya satu yang disampaikan kesempatan kali ini. Ini yang mumpung ingat dan ingin segera disampaikan adalah berkaitan dengan pengucapan kasroh atau fathah tipis. Jadi satu hal yang ingin disampaikan yakni berkaitan dengan tata cara pengucapan kasroh dan fathah tarqiq. Satu paket. Kasroh dan fathah tarqiq satu paket. Jadi yang kami perhatikan, wallahu ta'ala a'lam, ada beberapa perbedaan berkaitan dengan keadaan mulut di antara para santri ataupun santriwati yang kami perhatikan dapat mempengaruhi suara yang dihasilkan. Ketika kita mengucapkan kasrah atau fathah tarqiq, maka metode yang paling sederhana adalah tersenyum. Namun, ada yang mesti diperhatikan. Ini kami ambil secara umum. Ada dua cara ya orang itu menarik mulutnya. Yang pertama adalah menarik mulut sambil menarik rahang. Misalnya. Menarik mulutnya itu ke arah bawah. Yang kedua, menarik mulutnya ke arah atas. Menarik mulutnya ke arah atas. Nah, kami perhatikan, walaupun sekali lagi intinya ada di lidah dan bagaimana suara dihasilkan, namun ternyata pengucapan atau penarikan mulut ke arah atas bagi sebagian orang ini dapat mempengaruhi bagaimana pengucapan huruf fathah tarqiq dan juga kasrah. Sehingga kasrah dan fathah tarqiq menjadi tidak sempurna. Maka mohon diperhatikan kembali pada para asatidz ataupun para mentor, para musyrik musyrifah, bagaimana keadaan bibir ya kita masing-masing, juga kepada para santri, bagaimana keadaan mulut ketika mengucapkan kasrah dan juga fathah tarqiq. Misalnya ketika mengucapkan basmalah, bismil, bukan bismil. Ini biasanya ketika dia menariknya ke atas, bismil, kasrohnya tidak sempurna. Karena kasroh itu kan merendahkan rahang. Ya, orang-orang Arab maksud merendahkan rahang dan tersenyum itu sama, satu hal yang sama. Karena tersenyumnya gini ya. Bukan Nah, ini yang mungkin agak berbeda. Walaupun sekali lagi bisa jadi seperti yang sering kami jelaskan bahwa dalam masalah kesempurnaan pengucapan harakat ini bukan hanya di masalah bentuk mulut saja, akan tetapi juga bagaimana cara mempertahankan lidah. Bagaimana kita bisa mempertahankan lidah agar tetap rileks ketika huruf-huruf tipis bukan sekadar ditarik lidahnya harus rileks. Ditahan itu bukan ditahan secara kuat, ada tekanan gitu ya. Rileks. Sambil direndahkan rahangnya. Yang sering kami amati bahwa para santri yang masih menarik mulutnya ini
gini ya, I ini kurang sempurna di kasrah dan juga fathah tartiqnya. Wallahu ta'ala a'lam. Ini berdasarkan pengamatan pribadi dan juga penilaian subjektif kami. Dan mungkin bisa jadi satu orang dengan orang lain juga berbeda. Namun mudah-mudahan bisa menjadi perhatian. Karena ketika talaqi ataupun hasil video yang sering diupload, yang kami perhatikan itu ya. Yang kami perhatikan adalah sebagian santri-santri yang masih menariknya itu tidak dikebawahkan, itu terdengar suaranya masih belum tipis. Dari baik itu kasrohnya maupun fathah tipisnya, fathah tarkiknya. Allahu ta'ala a'lam. Jadi dipersilakan untuk memperhatikan kembali. Wallahu ta'ala a'lam. Bisa jadi juga ini berbeda satu orang dengan orang lainnya. Maka kalau ada hal yang disampaikan juga dipersilakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Faqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.